Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan orientasi strategis Warung Sop Iga Awawanti. Warung Sop Iga Awawanti ini merupakan usaha kuliner yang dirintis pada tahun 2018 oleh Ibu Wanti. Usaha ini didirikan untuk menangkap peluang pasar olahan daging sapi di wilayah Klaten. Pada masa itu belum memiliki banyak kompetitor. Sesuai namanya, fokus utama atau spesialisasi menu mereka adalah aneka sop daging sapi. Dengan sop iga sebagai menu bestseller, didampingi oleh sup buntut dan sop betawi. Skala operasional usaha ini tergolong mikro, di mana pengolahannya dilakukan langsung oleh pemilik yang merangkap tugas sebagai kasir dan koki, serta dibantu oleh 2 karyawan pembantu. Ini belum memiliki rumusan visi dan misi secara tertulis, karena tujuan awalnya sebatas menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami menyusun draft usulan visi dan misi berdasarkan cita-cita pemilik. Visi yang kami usulkan adalah menjadikan rumah makan ini sebagai spesialis olahan daging sapi pilihan utama di Kabupaten Klaten yang berfokus pada kualitas cita rasa dan konsistensi pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami merumuskan misi operasional yang meliputi pemeliharaan standar keempukan daging yang berkualitas, penjagaan standar kebersihan yang tinggi, serta adaptasi terhadap pelayanan pemesanan daring. Selanjutnya, pengadaan bahan baku daging sapi didatangkan secara langsung dan rutin dari rumah potong hewan di Boyolali. Titik hambatan atau bottleneck terjadi pada proses produksi, di mana proses memasak dilakukan secara manual tanpa menggunakan panci presto. Tahapan ini memakan waktu 2 hingga 3 jam agar tingkat keempukan yang ideal dapat tercapai. Meskipun demikian, proses penyajiannya sangat efisien karena hidangan menerapkan sistem prasaji, sehingga hanya perlu dihangatkan saat pesanan tiba. Dari sisi manajemen sumber daya manusia, pengelolaan masih sangat terpusat pada pemilik yang merangkap 3 fungsi sekaligus, sehingga sering kali memicu beban kerja berlebih atau overload pada saat warung ramai pengunjung. Berikut adalah rincian analisis rantai nilai. Pada pemetaan eksternal, dari segi ekonomi dan regulasi, lonjakan harga bahan bakar dan bahan pokok sangat membebani biaya operasional. Pemilik mencatat bahwa harga daging dan bumbu bisa naik hingga 4 kali dalam setahun, sehingga menekan margin keuntungan usaha. Dari segi sosial demografi, target pasar utama warung ini didominasi oleh kelompok usia 30 tahun ke atas, dari kalangan menengah ke atas yang royal terhadap kualitas rasa. Namun, segmen anak muda dinilai kurang terjangkau karena faktor tata letak warung yang kurang menarik. Dari sisi teknologi, usaha ini telah mengadopsi platform GoFood dan ShopeeFood. Akan tetapi, infrastruktur kasir, sistem pemindai QR, serta pengelolaan aset media sosial seperti Instagram dan Facebook masih berstatus pasif dan terbengkalai. Melalui evaluasi Frio, kami menyimpulkan bahwa warung sop Iga Awawanti memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan pada reputasi mereknya, khususnya di segmen usia 30 tahun ke atas. Faktor utama yang menjaga retensi dan kesetiaan pelanggan ini adalah standar keempukan daging dan racikan bumbu khas milik Ibu Wanti yang sangat sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Dampak positifnya, loyalitas inilah yang mampu menjaga stabilitas penjualan warung, bahkan di tengah maraknya gempuran produk makanan instan substitusi dan platform makanan daring. Meskipun memiliki keunggulan produk yang kuat, analisis internal kami menemukan beberapa kelemahan kritis. Pemusatan operasional pada pemilik memicu inefisiensi pelayanan. Selain itu, pengelolaan keuangan masih dikerjakan secara manual, serta minimnya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, ditambah dengan desain tata letak warung yang konvensional. Masalah mendesak saat ini adalah pencatatan pembukuan manual yang menimbulkan resiko defisit kas dan membebani pemilik. Sebagai solusi penyelarasan teknologi,
kami merekomendasikan aktivitas kembali perangkat kasir dan pemindai QR yang sudah dimiliki oleh warung. Kemudian diintegrasikan dengan aplikasi POS berbasis cloud yang ringan. Dampak dari implementasi ini adalah mengotomatisasi pencatatan keuangan, memudahkan pemantauan stok bahan baku harian, menekan resiko uang nombok, serta mempercepat laju transaksi untuk meringankan beban kerja pemilik. Berikut adalah rincian matriks TOWS pada warung Sop Iga Awawanti. Selanjutnya, untuk rekomendasi strategi lanjutan. Untuk strategi Strength Opportunity, kami menyarankan digitalisasi promosi dengan mengaktifkan kembali aset Instagram dan Facebook. Promosi ini berfokus mengiklankan nilai jual unik berupa keempukan daging serta ekspansi lini pendapatan melalui promosi pesanan catering khusus seperti nasi tumpeng. Untuk strategi strength dan treat, usaha harus mempertahankan standar rasa dan efisiensi waktu pramasak untuk menjaga basis loyalitas pelanggan usia parubaya guna menahan ancaman inflasi bahan baku. Terakhir, sebagai kompensasi dari desain interior warung yang kurang diminat generasi muda, usaha perlu membangun branding visual yang estetis di ruang daring, agar dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya untuk merenovasi fisik bangunan warung. Selamat siang semuanya, salam kenal, aku Irul selaku perwakilan dari kelompok saya. Di sini kebetulan saya sudah bertepatan pada Warung Iga Awanti dan di sini saya bersama Ibu Wanti ya. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami interview. Saya dan kelompok saya ingin bertanya-tanya nih tentang ide bisnis Ibu. Oke, mungkin akan saya awali dengan pertanyaan pertama ya Bu ya. Di sini bisa bisa Ibu ceritakan sedikit nih tentang usaha ini, misalnya kayak kapan sih berdirinya usaha ini dan dari mana ide bisa membuka usaha ini Bu? Terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Wanti sebagai owner dari Warung Sop Iga Awawanti. Pertama ini saya buka dari tahun 2018. Oh, Iya, untuk idenya kan dulu saya menetap di Bekasi, terus pulang ke sini bingung mau usaha apa, terus punya ide buka warung karena menurut kami di sini di Klaten untuk iga untuk daging-daging sapi itu belum ada saingan banyak ya. Nah, terus punya ide itu buka bikin sop iga. Oh, Terus untuk menunya varian banyak. oh, Iya, awalnya gitu. usaha Ibu sendiri apakah sudah memiliki visi misi? Sebenarnya itu daripada menganggur di rumah, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua sih untuk membantu orang lain dalam mencari nafkah. Oh, Iya. jadi sementara seperti itu atau Iya. mungkin Ibu di sini punya kayak target sama cita-cita buat usaha ini 3 sampai 5 tahun ke depan itu ada nggak rencananya gitu? Ya cita-cita target itu ingin sih berkembang, cuma karena apa ya sikon karena apa anak-anak masih usia sekolah, jadi kemungkinan untuk maju lebih besar itu direm dulu. Oh, masih ditahan dari. Oke. Di sini untuk saat ini usaha Ibu dibantu oleh berapa karyawan Bu kalau boleh tahu? Oh iya, di sini saya dibantu 2 orang karyawan. 2 orang karyawan saja. Iya, Perempuan laki-laki? perempuan, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu semua. Iya. Oke. Gimana sih alur operasional di usaha Ibu ini kayak gimana ya? Pemilihan daging yang akan dijual ataupun proses pemasakannya hingga waktu diberikan ke pelanggan seperti itu Bu. Nah, dan di situ gimana step dari yang saya katakan tadi yang paling lama? Untuk prosesnya dari awal kita beli dari RPH di Boyolali untuk daging-daging sapinya. Terus untuk proses masak itu saya manual, tidak pakai presto. Oh. Iya, jadi untuk proses pemasakan kurang lebih ya 2 sampai 3 jam. Terus untuk penyajian itu akan lebih cepat karena kami sudah siap matang. Begitu pelanggan datang, nanti kita hangatkan langsung dalam posisi panas. Oh, apakah Ibu sudah punya kerja sama pemasok daging? Sudah ada, iya. Oh, terus kalau sudah ada hubungan Ibu sebagai pemilik usaha dengan pemasok tuh seperti apa? Apakah kayak pernah memiliki kendala gitu? Untuk kendala, untuk pengiriman tidak ada. Untuk sementara ini kendalanya setiap tahun naik. Nah, untuk tahun ini naiknya aja sampai 4 kali. Apalagi habis bensin naik ini sudah 2 kali naik dari harga bensin naik ini. Oh. Iya, itu terlalu apa ya? Terlalu berat untuk kami selaku pengusaha warung ya. Untuk menaikkan harga juga bingung. Untuk mengurangi porsi juga nanti pelanggan kemungkinan juga kurang apa ya kurang berkenan gitu. Oh iya, pastinya sih. Iya.